Nah, itu penjelasannya mungkin ilmiah seperti yang dia dapatkan dari perusahaan, ya. Tapi demonya ini yang tidak ilmiah. Kembali lagi ya. Masih terdengar suara saya? Masih. Terima kasih. Ya, saya ngomong sendiri, saya nggak dapat input ya. Jadi itu mitos-mitos, dan yang terakhir itu yang paling aneh menurut saya karena belum ada cerita seperti itu di tempat lain gitu. Nah, sekarang kita mulai cocokkan dengan sebenarnya seperti apa yang dijelaskan dari perusahaan. Perusahaan mengatakan teknologi terahertz ini salah satu dari 10 teknologi terkemuka saat ini, ya. Jadi ini termasuk teknologi tinggi gitu. Sampai bisa masuk dalam 10 besar. Nah, sayang kan kalau teknologi yang begitu tinggi tapi penjelasannya di luar nalar, nanti malah tidak dipercaya orang gitu. Nah, ini bicara mengenai radiofrekuensi ya. Jadi gelombang yang cukup bervariasi ini ya. Ini panjang gelombangnya di atas ini dan di bawah ini frekuensinya. Ya. Makin ke kiri makin panjang gelombangnya, di sini kita mengenal gelombang radio. Di ujung kanan makin pendek kita mengenal sinar X untuk foto ronsen ya. Lalu sinar gamma. Ya, kita di rumah sakit itu ada dikenal gamma knife. Jadi dengan menggunakan sinar dia bisa melakukan memotong sel kanker yang ada di dalam otak ya, tanpa dibuka kepalanya, tanpa berdarah-darah kena pisau gitu ya. Ini berarti ini semua kita tahu teknologi yang tinggi gitu ya. Nah, terahertz ada di tengah-tengah antara microwave dengan inframerah. Jadi kalau kita bayangkan microwave itu gelombang yang tidak kelihatan, tapi dia punya panas yang bisa bikin matang sayur atau bisa memanaskan makanan. Hanya masuk kotak, jalan setengah menit, keluar sudah panas. Nah, itulah microwave. Lalu inframerah sudah lama digunakan di kedokteran juga. Dia bisa mempengaruhi healing dari jaringan. Jadi jaringan yang luka itu bisa lebih cepat pemulihannya, ya, healingnya lebih cepat. Nah, terahertz kita bisa perkirakan mempunyai kedua spektrum ini, gitu ya. Dia bisa tembus ke dalam tubuh kita, dia bisa memanaskan, dan dia bisa mendatangkan healing penyembuhan ini. Ya. Nah, kira-kira itu yang kita mau perkenalkan pada orang banyak. Ya. Jadi bukan demo yang macam-macam tadi. Ya. Nah, ini dalam bentuk lain, terahertz yang kita kenal sebelum adanya iTera Care ini dipakai untuk imaging. Ya. Di airport kita alami itu, kalau kita disuruh masuk suatu kapsul, lalu tangan disuruh angkat ke atas, kemudian alatnya bergerak berputar gitu, di sekeliling kita. Nah, di situ akan kelihatan apa yang tersembunyi di balik pakaian kita. Kalau kita bawa senjata disembunyikan dengan rapi, itu langsung kelihatan gitu, dia bawa apa di dalam. Ya. Jadi ini teknik imaging. Nah, kalau inframerah tadi bisa mendeteksi panas yang memancar dari tubuh kita. Jadi di malam hari atau orangnya di dalam rumah dengan teknologi kamera inframerah, ya, dia bisa melihat, oh di dalam ada berapa orang. Gitu, ya. Walaupun kondisi gelap. Ya. Jadi ini sekali lagi gambaran kecanggihan alat-alat yang ada. Nah, terahertz baru belakangan digunakan untuk pengobatan. Ya, nah, di sini iTera Care
boleh bilang tuh memulai memperkenalkan ini sebagai alat terapi. Ya. Kalau di kedokteran belum dikenal terahertz untuk pengobatan. Ya. Tapi mereka sudah mengenal terahertz ini untuk mendiagnosa ya penyakit di level yang paling dini. Ya. Misalnya ini gambar foto ronsen. Ya. Kalau di X-ray ronsen biasa mungkin belum kelihatan ini ada yang abnormal karena hanya kelihatan hitam putihnya. Gitu ya. Tapi dengan terahertz mereka bisa bedakan nih. Ya, ini sama-sama nih proyeksinya ya. Ternyata di bagian tengah agak ke bawah ini ada gelombang yang menyolok sekali gitu. Ya, sehingga normal ini daerah ini ya. Walaupun ronsennya masih kelihatan normal-normal saja ya. Nah, itu karena perubahan struktur yang halus yang paling kecil itu sudah terdeteksi dengan terahertz. Nah, dalam aplikasinya misalnya orang giginya berlubang ya. Kalau lubangnya halus kecil sekali, dokter gigi dengan kasat mata nggak kelihatan itu. Ini masih bagus gitu. Tapi kalau dengan terahertz imaging langsung kelihatan, oh ini sudah ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu kecanggihannya. Juga untuk kanker yang masih sangat dini ya, yang belum kelihatan dengan MRI bahkan itu dia sudah bisa bedakan karena beda sifatnya secara terahertz dibanding sel normal ya. Nah, itulah kecanggihan terahertz kita seperti itu gitu. Sekarang buat kita kan yang penting terahertz ini bisa bikin apa untuk kesehatan kita gitu ya. Karena kan kita tidak bekerja di bidang diagnostik. Dia bisa identifikasi ya seperti tadi imaging tapi tidak berupa gambar yang kita bisa dapatkan ya. Nah, misalnya ini penjelasannya ya. Terahertz itu dapat menembus sampai 20-30 cm ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi sepanjang ketinggian itu, kalau ada sel yang abnormal, itu akan terasa gitu ya. Dia akan merasa panas yang berbeda. Kita bandingkan kiri kanan, yang kiri nggak rasa apa-apa. Kok yang kanan begitu dilewati kok panas sekali gitu ya. Nah, itu menunjukkan di situ ada masalah. Ya. Nah, ini prinsip kerjanya. Karena area yang bermasalah, misalnya peradangan, ya. Di situ ada bengkak dan ada panas di dalam, gitu ya. Belum sampai panas di tubuh berupa demam, tapi hanya panas lokal saja. Tapi waktu terahertz melewati area itu akan terasa lebih panas lagi. Panas di boosting dengan panasnya terahertz, dia akan terasa itu panas. Begitu juga kalau dia radang karena infeksi. Ya. Misalnya kita lewati area yang ada nanahnya, gitu ya, jerawat yang bernanah misalnya. Nah, itu pas kena itu akan terasa lebih panas. Gitu. Juga sel-sel kanker yang baru mulai berubah gitu ya. Begitu selnya tuh sifatnya berubah menjadi aktif, maka dia akan lebih panas. Jadi kena terahertz area itu jadi kalau kita blow misalnya area payudara, lalu kliennya mengatakan, "Loh kok ini lebih panas ya?" Nah, hati-hati, kita minta dia periksalah lebih teliti ke rumah sakit, ada apa di daerah situ, ya, jangan sampai terlambat. Ya. Nah, jadi cara kita mengidentifikasi karena ada perubahan rasa panas di tempat yang bermasalah. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk membantu pengobatan. Ya. Jadi ini yang kita temukan. Penggunaan terahertz dalam waktu yang cukup
panjang gitu ya. Makanya ini disebut alat untuk perawatan, bukan sekedar terapi seminggu sekali gitu ya. Tapi alat perawatan setiap hari dilakukan. Sudah ditemukan orang-orang yang mengalami tumor itu tumornya mengecil. Karena sel-sel yang abnormal itu dimusnahkan. Sehingga ukurannya jadi kempes, dia jadi kecil. Dan juga rasa sakitnya, ya, kalau tumornya itu sudah menekan, sudah menggerogoti saraf sehingga terasa menyakitkan, itu pelan-pelan akan menghilang. Gitu ya. Ini juga buat penderita maupun kita yang mengobatinya itu sama-sama merasakan kepuasan karena ada kemajuan. Bahkan kemajuan pada kasus yang dianggap mematikan. Kanker sampai sekarang tuh masih kasus yang mematikan di dunia kedokteran. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi getaran terahertz ini bereaksi terhadap sel yang abnormal dengan cara berbeda. Gitu, ya. Dia bikin sel abnormal tuh jadi kepanasan karena energi yang terserap lebih banyak, kepanasan, dan dia jadi mati. Gitu. Ya, jadi kita seperti membakar sel itu, tapi tidak sampai gosong seperti pengobatan radioterapi di rumah sakit. Orangnya dikasih radiasi sinar, sel kankernya mati, tapi sel yang normal juga pada mati juga karena terlalu panas. Gitu. Ya. Nah, ini keunggulannya. Saya baca di luar negeri itu sedang riset akan manfaat ini, sehingga ke depan terahertz akan digunakan sebagai pengobatan kanker juga. Lalu energi panas yang kita berikan secara rutin itu akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita. Ya, sel leukosit itu jadi lebih galak, lebih aktif menyerang sel-sel kanker tadi. Dan kita tahu betul kalau sel imun kita sudah mulai bekerja, sel kanker itu nggak peduli dia stadium berapa, itu akan dikejar gitu ya. Dimanapun sel kanker itu ada, dia akan dikejar dan dimusnahkan. Ya, ini harapan kita. Jadi, kalaupun alat ini tidak sampai mematikan sel kankernya, tapi dengan meningkatkan sel imunnya, peluang untuk melawan kanker itu sudah lebih besar. Ya. Karena sel kanker itu juga punya cara dia keluarkan racun supaya sel imun kita itu melemah. Gitu. Ya, ini peperangan, di dalam ini peperangan. Jadi kalau kita bisa membackup sistem imun kita, maka si sel kanker itu kan jadi punya tandingan yang setara. Gitu ya. Peluang untuk sembuh jadi lebih besar. Ini testimoni yang sudah beredar lama ya di jaringannya Prive. Ini kesaksian dia menggunakan hanya dalam 22 hari. 22 hari teratur setiap hari, maka didapatkan ukuran kankernya itu mengecil 30%. Dan yang paling menyolok tuh rasa nyerinya itu. Sel kanker tuh kalau menggerogoti ya paling berasa itu malam hari. Karena malam hari tidak ada kesibukan apa-apa, tidak ada distraksi ke tempat lain, maka rasa nyerinya itu akan lebih terasa lagi. Ya. Bayangkan kalau kita setiap malam kesakitan, kualitas tidur tentu terganggu. Begitu kualitas tidur terganggu, sistem imun kita juga akan ikut turun. Jadi dengan mengurangi nyeri, orangnya bisa tidur, itu juga meningkatkan sistem imun. Ya. Dan waktu 22 hari ini cukup menakjubkan. Ya. Kalau dengan pengobatan standar, belum tentu tercapai ya, dalam sebulan. Nah, ini yang di Indonesia, ya kita dapat inputnya, orang-orang kasih testimoni, dia stadium 3, seperti ini awalnya, ya kankernya sudah
kelihatan sekali di luar, ukurannya juga besar ya. Nah, ini kriteria stadium 3 itu seperti ini. Ukurannya sudah lebih dari 5 cm. Lalu sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang di ketiak ya, di sini. Jadi biasanya pemeriksaan di ketiak, kalau teraba dia membesar, benjol-benjol, nah itu dikatakan, wah ini sudah menyebar ke kelenjar ketiak. Nah, ini sudah masuk stadium 3. Gitu, ya. Stadium 4 tuh kalau sudah menyebar ke organ lain. Ya. Jadi ini tinggal satu tingkat lagi, kalau ada di organ lain, stadium 4. Nah, pada stadium 3 ini standarnya, ini mesti operasi radikal. Jadi seluruhnya ini diangkat ya, bukan hanya payudaranya. Ya. Kalau nanti ketemu ototnya juga sudah ada kerusakan, ada infiltrasi, otot itu juga harus diangkat juga. Lalu kelenjar getah bening yang di ketiak ini diangkat semua. Ya. Itu operasi radikal. Jadi sesudah operasi sering kejadian tuh tangannya bengkak sekali. Ya. Karena aliran limfanya terputus di ketiak. Jadi cairan yang dari tangan itu semua nggak bisa lewat, tangannya jadi bengkak. Gitu ya. Nah, sesudah operasi, karena tidak terjamin kankernya itu bersih, biasanya akan diberikan kemoterapi. Gitu, ya. Dan kita tahu kemoterapi bukan hanya menghancurkan sel kanker, tapi sel sehat juga ikut menjadi dilemahkan. Ya. Oke, nah dengan cerita kita langsung punya harapan, waduh, kalau terapi dikombinasi, tentu hasilnya bisa lebih baik. Gitu, ya. Kita belum berani mengatakan nggak perlu ini urusan rumah sakit, kita blow saja, ini sudah ada hasilnya bagus. Jangan ya, karena riset untuk penggunaan terahertz sebagai pengobatan tuh belum masuk di dunia kedokteran. Nanti kita bisa disalahkan menghambat orang untuk mencari pengobatan. Nah, ketiga, ini mengaktifasi sel yang inert, yang tidak aktif. Gitu. Selnya tidak mati, tapi tidak aktif. Nah, ini yang sering orang rasakan. Kalau sudah di blow, badannya terasa lebih ringan. Otot-otot yang kaku itu bisa terasa lebih rileks, lebih fleksibel dia. Dan tubuhnya merasa ada kehangatan yang memancar dari dalam. Oke. Nah, ini prinsip kerjanya. Sel yang kurang aktif ini, dia menyerap energi terahertz ini. Sehingga suhu di dalam itu meningkat, metabolismenya juga jadi lebih gesit. Nah, itu yang membuat selnya jadi aktif lagi. Gitu, ya. Orang yang di blow mukanya untuk kecantikan misalnya, dia mendapatkan, loh sekarang muka saya jadi glowing katanya. Tadinya mukanya kering kusam gitu ya. Nah, itu juga salah satu karena sel kelenjar minyaknya yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif gitu. Sehingga mulai keluar minyak-minyak dan jadi glowing gitu ya. Itu contoh sel inert yang dinormalisir karena keberadaan terahertz ini. Nah, energi jadi lebih bertenaga dari mana dapatnya? Ya, kalau hanya dipanaskan kan nanti setelah 4 jam panasnya hilang, dia lemes lagi gitu kan. Nah, ternyata nggak demikian gitu. Karena peningkatan kinerja sel, produksi ATP juga meningkat. Itu energi alamiah yang ada di dalam sel itu. Ya. Jadi baterai sel itu mitokondria tuh menghasilkan energi yang namanya ATP. Nah, ini ditingkatkan ya, menjadi bioenergi. Nah, penggunaan bioenergi ini bukan hanya untuk tenaga supaya orangnya lebih kuat ya, tapi semua organ-organ kita itu juga mendapatkan manfaat dengan peningkatan bioenergi ini. Ya.
lambung, usus yang gerakannya sudah mulai males, sehingga orangnya gampang kembung, ususnya juga kembung, BAB-nya 3 hari sekali. Nah, kalau energi selnya itu diaktifkan, maka peristaltik itu akan membaik. Ya, lambungnya juga jadi lebih aktif, dia tidak kembung-kembung lagi karena gasnya semua diturunkan ke bawah, lalu buang air besarnya juga bisa menjadi lebih lancar setiap hari. Ya, itu semua karena aktivasi sel inert ini. Nah, ini memperbaiki sel yang rusak ya. Tadi kita sudah singgung di bagian awal. Ini lebih detailnya. Nah, di sini kita perlu perawatan jangka panjang. Ya. Karena sel kita tuh kan triliunan untuk seminggu, sebulan. Gitu ya. Kita perlu perawatan, nanti sel-sel itu secara bertahap tuh diganti dengan yang baru, sehingga kita mendapatkan kondisi tubuh kita baru lagi. Gitu ya. Biasanya tuh pegangannya 3 bulan tuh sebagian besar sel-sel tuh sudah diperbarui. Nah, pembaruan sel ini tergantung pada usia. Makin tua umur kita, pembaruan ini akan berkurang. Jadi kalau rusak 100 misalnya, yang bisa diperbaiki nggak 100 lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita makin lama makin mundur. Dari luar kelihatan makin tua, tapi di dalam organ-organ juga makin tua. Yang ditunjukkan dengan kinerjanya yang makin menurun. Ya. Pankreas menurun, insulin nggak diproduksi, gulanya naik. Nah, itu semua karena perbaikan sel yang tidak sempurna. Ya. Nah, kalau mau sempurna, kita berharap pada regenerasi yang terjadi dari stem cell. Gitu. Nah, itu yang kita berharap kemajuannya bisa lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini dia stem cell. Yang kelima tuh detox. Ya, detox kita tahu sampah-sampah tuh diangkut tuh lewat sistem limfatik dan juga lewat pembuluh darah. Nah, nanti pembuluh darah bawa ke organ, dibuang. Organ ginjal buang sebagai air kencing, organ liver nanti buang lewat empedu lalu keluar di kotoran gitu ya. Nah, jadi di sini terahat bisa membantu mempercepat pembuangan racun-racun ini. Ya. Makanya kita diajarkan blow 20 titik-titik tuh di ketiak, dilipat paha, lipat tangan itu adalah pusatnya kelenjar getah bening. Jadi kalau itu diaktifkan, pompanya diaktifkan, maka cairan limfatik itu juga akan beredar lebih cepat. Nah, kalau kita blow sepanjang saluran limfatiknya itu lebih membantu lagi. Jadi bukan hanya dilipat-lipat tadi, tapi lengan kaki tempat kelenjar limfa itu berada dan juga saluran limfanya berada. Ya. Nah, kalau di pembuluh darah dipanaskan, dia melebar, lalu sel darah tadi juga diaktifkan sehingga dia bergerak lebih cepat. Nah, itu sudah kelihatan dia mengurangi tahanan yang ada di aliran darah sehingga darahnya jadi lebih lancar. Gitu ya. Nah, begitu juga yang ada di limfatik tadi, kalau diaktifkan dia bergerak lebih cepat, racun-racun juga akan keluar dengan lebih cepat. Membuat detox lebih optimal itu penting ya. Pertama mencegah penyakit ya, sebelum dia jadi penyakit sampah-sampah kita bersihkan dulu gitu ya. Kalau dia sudah sakit juga penting karena sampah kalau dibersihkan semua sistem juga bisa bekerja dengan lebih optimal gitu. Ya. Jadi penting sekali membuang racun-racun di badan kita. Nah, ini yang keenam ini kita kaitkan dengan kedokteran timur ya, traditional Chinese medicine. Kalau di TCM itu
pangkal dari kesehatan itu disoroti tentang qi xie ininya. Qi itu energi, xie itu darah. Ya. Nah, kalau akupunktur dia tusuk titik akupunkturnya, di situ dia mengaktifkan supaya titik itu mendorong energi lebih kuat lagi sepanjang meridian. Ya. Sehingga diharapkan sirkulasi energi itu qi di meridian itu jadi lebih lancar, gitu ya, dengan menusuk di satu titik. Nah, kalau dia macetnya banyak, mungkin titik-titik jadi lebih banyak dibutuhkan untuk saling dorong-mendorong gitu. Ya, dorong dari pangkalnya sampai ke ujungnya itu kita bisa bayangkan akan banyak titik yang diperlukan. Gitu ya. Tapi kalau dengan terahertz kita bisa blow sambil sekalian jalan di meridian itu. Maka semua titik itu yang ada di meridian itu diaktifkan gitu. Jadi dorongnya sekaligus gitu, bukan titik demi titik. Gitu, ya. Nah, begitu juga aliran darah. Ya, tadi kita sudah singgung dengan dipanaskan darahnya, pembuluhnya melebar, darahnya lebih lancar. Jadi qi xie ini akan lebih lancar. Ya. Nah, hasilnya kalau qi xie-nya lancar, panas badan tuh merata, itu sistem imun kita yang dalam TCM itu dikenal sebagai Wei Qi itu juga akan meningkat. Ya. Nah, umum kita diajarkan kalau orang badannya tuh dingin, orang tuh dibilang, kok keringatmu dingin gitu ya, kamu sakit ya gitu ya. Nah itu ada hubungan dengan ini. Ya, jadi kalau orangnya dingin, Wei Qi-nya ini sudah tipis gitu ya, sudah lemah daya tempurnya, sehingga dia gampang sakit. Nah, jadi terahertz ini dengan sifat panasnya dalam TCM dia meningkatkan yang qi, jadi energi yang bersifat panas ini. Secara umum qi-nya akan diaktifkan, ya. Lalu juga dia meningkatkan aliran darahnya, dan sistem imun ini di jaringan limfatik, di organ-organ yang jauh di dalam itu kita bisa jangkau dengan terahertz. Ya. Kalau dengan akupunktur misalnya, mau mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya, nggak bisa, gitu. Ya, nggak bisa, nggak mungkin tusuk jarum akupunktur ke dalam paru-paru, mati orangnya, kempes paru-parunya gitu ya. Tapi dengan terahertz kita bisa lakukan itu, ya, mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya. Yang ketujuh kita diajarkan dia cukup baik menghilangkan kelembapan tubuh. Kelembapan tubuh ini kalau banyak kelihatan orangnya bengkak, ya, dipencet tungkainya itu dia kempeot gitu, melesek ke dalam dan nggak bisa kembali. Dengan gampang kita bilang, wah ini edema, kakimu bengkak gitu ya, kelihatan. Tapi kalau bengkak nggak kelihatan, tapi dia merasa badannya berat. Kaki saya tuh buat melangkah kok rasanya berat, badan saya untuk berguling-guling tuh rasanya berat gitu ya. Nah, itu dalam TCM tuh sudah bisa dipastikan ini sindrom lembab. Dengan terahertz ternyata ini gampang untuk diatasi kelembapan ini, ya. Karena dia mengaktifkan tadi sirkulasi darah, pengangkutan cairan dari jaringan tuh juga jadi lebih gesit, sehingga pembuangan di ginjal juga akan meningkat, ya. Nah, ini sindrom lembab. Jadi mengaktifkan transportasi cairan di tempat yang bengkak tadi. Hasilnya apa? Kalau itu sudah terangkat, kakinya kempes dan orangnya tuh jadi ringan gitu ya. Dia untuk beraktivitas tuh jadi lebih mau. Nah, banyak orang tuh malas berolahraga kemungkinan karena ada sindrom lembab ini. Dia jadi merasa malas untuk beraktivitas. Nah, kalau kita bantu dengan terahertz, dia mulai mau untuk berolahraga. Nah, baru kita harapkan ada hasil nanti dari olahraga, gitu, ya.
Karena kalaupun kita tahu olahraga itu bermanfaat, tapi orangnya males, percuma. Ya, mau diomongin seperti apa juga, dia tidak akan melakukan olahraga itu. Yang kedelapan, selain untuk kesehatan, kita juga sudah diberitahu ya di LOP, manfaatnya terhadap kecantikan ini. Ya. Ini tadi kulit yang sudah mau rusak itu akan digantikan menjadi lebih sehat. Ya. Yang kering jadi berminyak, yang kendor-kendor tuh dikencangkan ototnya sehingga kulitnya jadi lebih kencang. Ya. Ya, tadi dengan aktifnya kelenjar minyak, dia kelihatan jadi lebih bercahaya. Sel yang sehat juga memancarkan sinar. Itu juga secara akumulasi membuat orang kelihatan bercahaya. Ya. Orang yang sakit kan bukan hanya kulitnya, kalau kita lihat matanya kan juga sinar matanya itu jadi meredup gitu. Nah, ini kita bisa pulihkan lagi. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan perubahan itu ya. Kerut yang masih baru, yang masih halus tuh bisa dihilangkan. Dan ini testimoni dari sana tuh dikatakan ini bisa teramati dalam 15 menit setelah terapi gitu ya. Ini juga suatu yang luar biasa gitu ya. Nah, baik pria maupun wanita. Bahkan pada wanita ini yang mukanya ada bengkak. Nah, ini termasuk ya, bengkak, cairannya numpuk, sehabis di blow, cairannya berkurang, dia jadi kelihatan lebih tirus misalnya gitu. Ya. Nah, yang kesembilan, jadi kita jadi rajin merawat kesehatan. Kok bisa? Gitu, ya. Karena kita mengalami kemajuan tadi. Ada kemajuan, kita baru sadar, oh bahwa selama ini ternyata saya nggak sehat gitu. Padahal saya nggak rasa sakit, tapi dengan kemajuan ini saya baru sadar bahwa selama ini saya nggak normal gitu ya. Jadi setelah kita mengalami kemajuan, kita akan lebih mau lagi untuk menjaga kesehatan kita ya, supaya tidak kembali lagi ke status sebelumnya tadi gitu ya. Kita jadi lebih waspada. Saya mau tetap bagus gitu, saya nggak mau turun merosot lagi. Nah, kalau kita teruskan merawat kesehatan, ditambah lagi pola makan, pola olahraga, pola istirahatnya, kita bisa bebas dari penyakit secara alamiah. Ya. Di zaman ini kayaknya jadi langka kalau kita ngomong orang bebas dari penyakit. Ya, karena mayoritas orang mati itu ada penyebab penyakitnya. Orang makin lihat, sekarang makin jarang. Nah, jadi kita bisa masukkan bagian hidup sehat ini dengan perawatan Itera Care ya, sehari 1-2 kali tergantung perlunya berapa luas gitu, dan durasi waktunya 15 sampai setengah jam paling lama untuk seluruh tubuh. Oke, terakhir penyakit degeneratif. Ya. Kalaupun dia sehat memasuki usia lanjut, penyakit di usia lanjut juga sudah menunggu gitu ya, menjadi kropos gitu. Nah, itu penyakit degeneratif. Nah, jadi tujuan kita bukan sekedar kelihatan awet muda gitu ya, tapi kita mau organ-organ kita juga awet muda. Sehingga kita bisa masuk usia lanjut tanpa diganggu penyakit-penyakit seperti yang dialami para lansia pada umumnya. Gitu. Ya. Mudah lupa, sudah susah berolahraga, nggak ada tenaga, nafsu makan menurun,
karena nafsu makan menurun, kondisi kesehatan juga makin turun. Nah, itu semua kita bisa potong lingkaran setannya itu dengan merawat pakai terahat ini. Ya. Jadi, walaupun masuk usia lanjut, kita masih bisa tuh berharap tetap sehat dan tetap cantik gitu ya. Ya, tentu ini program jangka panjang ya, nggak bisa hanya coba-coba 3 bulan nggak kelihatan hasilnya, kerutannya tetap aja banyak gitu ya. Jangan begitu, ini memang jangka panjang. Oke, itu yang saya bisa bagikan, Sis. Ada yang baru masuk, bagaimana? Oke, terima kasih banyak Dokter Wijaya untuk penjelasannya ya. Nah, ini kita juga sementara sambil pertanyaan yang masuk ya, kita nyapa dulu teman-teman. Ini ada yang datang dari Kediri, ada yang hadir dari Probolinggo, Nabire, Adok, Bandung. Terus kemudian dari mana lagi tadi? Banyak juga nih ya, dia dari beberapa tempat juga ya. Oke. Sambil kita, ada yang dari Palu juga, Pak Yoga, absen ya, hadir, baik. Oke. Bapak Ibu, kita beberapa pertanyaan, nanti kita coba satu-satu lihat pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh Dokter Wijaya. Tadi menarik ya Dok ya, banyak sekali juga di lapangan yang ternyata seperti yang dokter bilang gitu, saking overclaim-nya, terus jadi kayak nggak wajar, mulai mengada-ngada, jadi aneh-aneh gitu penjelasannya, tidak ilmiah sama sekali. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu juga ketahui agar tetap pada pakemnya ya. Kita memiliki beberapa penjelasan-penjelasan yang resmi dari kantor sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti panduan penjelasan dari kita ya. Berikutnya saya akan coba baca dulu beberapa pertanyaan. Tadi ada dari Ibu Eni kalau nggak salah ya. Tadi disampaikan oleh Dokter Wijaya bahwa di dalam sel-sel tubuh kita ini ada usianya gitu ya. Jadi sel mulai dari tumbuh, kemudian terpapar, sel bebas dan lain-lain sampai akhirnya mati. Nah, ini untuk sel-sel yang rusak ataupun yang mati, ini apakah tadi bisa ditumbuhkan kembali dengan gelombang terahat nih Dok? Salah satu pertanyaan dari Ibu Eni. Ya, jadi kalau dia sedang berproses sakit, kita berikan terahat, dia pulih, itu healing. Jadi dari sel-sel itu sendiri yang sedang sakit itu dia menyembuhkan dirinya. Tapi kalau selnya itu sudah rusak, kan nggak ada peluang untuk pulih. Kita mengharapkan regenerasi, jadi digantikan dengan sel baru. Nah, menggantikan dengan sel baru itu melibatkan stem sel tubuh kita. Jadi ada sistem backup lainnya lagi. Gitu. Nah, stem sel ini kalau di dunia kedokteran tuh itu diinfuskan. Jadi dari sel embrio itu, plasenta ataupun dari embrionya misalnya gitu, itu diperbanyak lalu dimasukkan ke dalam jaringan, ke dalam tubuhnya. Belakangan mulai dikembangkan teknik-teknik lain ya, yang mirip dengan stem cell itu, diambil bahan aktifnya saja ya, bukan selnya, untuk membuat stem cell kita yang jadi lebih aktif gitu. Nah, ini terahat ini ternyata juga bisa memperbanyak produksi stem cell-nya itu ya. Nah, kelebihan terahat kita mampu masuk 30 cm itu sampai ke sumsum tulang. Karena stem cell itu dibikinnya di dalam sumsum tulang ya. Dan juga di organ-organ masing-masing tuh ada stem cell-nya. Nah, kalau kita aktifkan itu semua,
stem cell-nya mulai bekerja, ada peluang terjadi perbaikan sel itu. Ya. Nah, ini bukan teori. Kita sudah dapatkan misalnya orang yang menderita kencing manis. Kok kencing manisnya bisa membaik? Gitu. Padahal dalam kedokteran nggak ada tuh ceritanya waktu membaik. Adanya hanya makin lama pankreasnya makin jelek sehingga tidak produksi lagi insulin sehingga harus dimasukkan insulin dari luar gitu. Ya. Itu perjalanan penyakit yang dikenal di kedokteran untuk kencing manis pankreas yang rusak tadi. Ya. Tapi kok orang-orang yang pakai terahertz ini menunjukkan ada perbaikan gitu ya. Nah, itu hanya bisa dijelaskan dari stem cell-nya yang mulai aktif sehingga pankreasnya yang tadinya sudah rusak itu bisa maju lagi gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Dok. Berarti tadi disampaikan oleh dokter bahwa yang diaktifasi ini melalui dari stem cell-nya tadi ya Dok ya. Jadi si stem cell inilah yang meregenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita. Ya. Terima kasih. Ini Suci lihat Dok di kolom peserta ada yang angkat tangan, Pak Surya. Ya. Pak Surya masih bersama kita? Ya, selamat malam. Iya, Malam. silakan Saya. Pak. Malam Pak Surya. Dari Surabaya. Nah, mau tanya, mungkin ada satu yang perlu ditambahkan yaitu air, Dr. Wijaya. Air yang di blow itu Ya. adalah juga fakta, bukan mitos kan? Iya. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan bagaimana, Dr. Wijaya. Air itu yang kok diberikan sebelum di blow dan sesudah di blow. Ya. Jadi yang pasti kelihatan ya secara fisika itu daya menyerap dari air yang sudah di blow itu lebih tinggi. Ya. Pembuktiannya sederhana, kita bisa pakai daun teh kering dalam 2 gelas. Ya. Airnya yang satu di blow, yang satu air biasa saja. Lalu kita tuangkan daun teh kering itu. Gelas yang berisi air sudah di blow itu akan kelihatan lebih kuning gitu. Itu menunjukkan isi dari daun teh kering itu bisa ditarik keluar oleh air yang ada di gelas. Nah, itu kan berarti airnya tuh merembes lebih banyak ke dalam daun kering tadi. Nah, kalau air yang tidak di blow, dia kalaupun larut tuh beda sekali, hanya sedikit gitu ya. Nah, itu menunjukkan sifat air yang sudah di blow itu berubah, dia menjadi lebih meresap lebih banyak ke dalam sel-sel kita. Ya. Ini penting, karena saya temukan pasien tuh misalnya kelihatan bibirnya kering, lidahnya kering. Lalu saya tanya, ini kok kurang minum ya? Dia protes balik, bagaimana kurang minum dok? Saya udah minum 8 gelas gitu ya. Nah, ini berarti apa yang dia minum itu dengan cepat keluar di ginjal, tidak keburu meresap ke sel-selnya dia gitu ya. Nah, kalau dia minum air yang sudah di blow itu meresap lebih banyak, lidahnya dan bibirnya tidak akan sekering itu gitu. Nah, dan fungsi air yang meresap lebih banyak itu dia bisa menghantarkan makanan yang dibutuhkan di dalam sel lebih bagus dan juga mengangkut sampah dari dalam sel tuh keluar juga lebih banyak gitu ya. Nah, itu sebabnya kita sarankan minum 1 gelas air sebelum itu mencegah dia dehidrasi karena di blow. Kalau sesudah di blow dia minum itu membantu detox dari sel-selnya itu lebih cepat gitu ya. Tapi ingat ya, saya selalu ingatkan syarat minum air sebelum dan sesudah di blow itu hanya berlaku untuk orang yang sehat. Kalau orang yang ginjalnya lemah, yang sudah dibatasi cairan minumnya dalam sehari, jangan. Nanti ginjalnya malah
kelebihan beban air, dia jadi bengkak badannya gitu ya. Oke. Cukup? Selamat Oke, malam, Dok. Terima kasih, Iya Yo, ya. sama-sama. Wijaya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Selamat malam, Dok. Boleh bertanya, Dok? Ya, silakan. Dengan siapa? Desi? Dok, saya mau tanya, kalau habis operasi, saya kebetulan operasi kanker usus Ya. di bulan tanggal 1, tapi saya ada stroke, jadi saya pengen di blow ya stroke saya. Itu jaraknya berapa lama ya? Dari mulai operasi sampai ke boleh di blow lagi? Kalau operasi itu yang menjadi kontraindikasi kan perdarahan aktif ya. Jadi kalau operasi dari keluarnya itu sudah tidak ada darah lagi, sudah dijahit semua, nah, itu kita bisa blow gitu. Oh, boleh ya? Ya Boleh. kebetulan udah sebulan setengah ya, saya udah Udah pasti kan boleh 1 kalau April ya, sekarang sebulan udah setengah. pertengahan Mei, udah boleh di blow ya? Boleh. Biasanya seminggu Boleh ya? juga perdarahan udah pada berhenti semua kok. Tuh, Mas, Ya, boleh apa boleh. tidak? Boleh, boleh. Karena saya ada stroke ya, jadi saya pengen di blow stroke-nya. Boleh ya, Dok? Kalau habis kemo juga boleh nggak kalau habis kemo? Satu-satu Karena ya. saya bentar lagi kemo lagi, 6 kali lagi setelah pasca operasi harus kemo lagi. Ya. Kalau stroke itu kan kita bahas antara tadi Iya, operasinya kan di otak. perut. Oh, operasinya di otak juga? Enggak, maksud saya gini, ini saya stroke-nya tuh karena pengecilan otak. Iya. Operasinya di perut kan? Usus Kalau kan? operasinya perut, karena kan Ya. kanker usus ya. Ya. Jadi area di usus sebenarnya. Nah, kalau terkait Jadi maksudnya di ini ya, di kepala ya blow-nya ya, bukan di tangannya ya. Kepala kita kan bertujuan supaya pertumbuhan sel-sel di otak tuh terjadi dan proses dari neuron-neuron yang sempat terputus itu dia bisa menemukan jalan yang baru lebih cepat karena kita bantu. Oh gitu. Oh Harus jadi di dari otak. kepala ya. Ya, yang rusak kan jadi di saya otak. di tangan sama di kaki, karena yang merasa kebasnya kan di tangan sama di kaki ya. Saya itunya yang malahan. Ya, kebas lemah itu karena proses komputer di otaknya yang Gitu ya. Jadi tapi di kita belah mana otaknya kalau di blow? Ya, otaknya yang utama. Tangan dan kakinya kita blow supaya menambah tenaga sehingga dia tuh juga jadi lebih rajin. Iya. Ya, tapi kalau hanya tangan kaki di blow otaknya tidak, itu nggak bisa banyak kemajuan. Cuma ya Dok ya. Nah, blow otaknya itu di bawah ke ini ya, di bawah apa sih namanya, kepala ya, dekat telinga blow-nya. Kita kan nggak tahu lokasi persisnya di mana kan. Iya. Kita hanya tahu kalau Jadi, kalau lumpuh kanan yang kena otak kiri dia menyilang. Ya. Jadi ya. kita blow seluruh belahan Saya, kepala itu dari gitu aja. belakang gitu ya. Sampai tulang belakangnya juga kita blow karena jalur dari otak kan semua lewat tulang belakang baru bercabang ke tangan dan ke kaki. Oh gitu. Iya baik Dok. Dok, makasih banyak Dok informasinya. Sama-sama. Jadi besok saya mulai blow lagi ya. Boleh tanya nggak Dok? Makasih ya Dok. Sebentar Boleh, ya, yuk, Ibu. mari. Saya tanya Dok. Iya, Ibu, ini sebentar. Saya akan lempar untuk Ibu Desi dulu. Dari tadi Ibu Desi sudah antri untuk pertanyaan ya. Ini dengan Bu Desi bukan? Iya benar, makasih ya. Oke, Ya, Bu ya, Desi ini dulu baru ya. saya. Nanti yang lainnya antri ya. Ya. Angkat tangan dulu. Nanti saya ini kasih bagian. Ya, Silakan Bu makasih Desi. ya. Makasih ya Ibu. Malam dokter. Malam Bu Desi. Ya dokter, saya ini akan ada adik saya. Ini adik saya yang sakit. Adik saya darah, dia gagal ginjal kronik karena hipertensi. Terus dokter hipertensi ginjalnya bilang ginjalnya satu mengecil dan satunya udah ada kista. Terus cuci darah. Terus saya kenal dengan alat terapi care ini dari salah satu teman.
Terus langsung saya beli, terus udah saya pakai 1 bulan, sudah bulan, alhamdulillah adik saya malamnya tidurnya nyenyak, terus urium kreatinumnya awalnya 17, kreatinumnya sekarang udah 10. Terus yang saya tanyakan baru tahu pas dokter menjelaskan airnya itu di blow sama makanannya. Ya. Sementara adik saya buang air kecilnya masih bagus, ditampung 800 liter kalau nggak salah per hari. Mililiter. Jadi gimana itu masalah air adik saya itu, Dok? Ya, jumlah air yang diperbolehkan ikuti nasihat dari bagian ginjal. Ya, dibatasi berapa kita ikuti, tapi semuanya di blow karena dengan jumlah yang sama masuk ke jaringan lebih banyak. Gitu. Ya, itu penting untuk orang sakit ginjal itu justru lebih penting karena dengan keterbatasan jatah minumnya kita mau semuanya optimal. Tapi kalau kencingnya masih 800 itu peluangnya lebih besar lagi untuk kemajuan, Bu. Berarti Iya. sel-sel yang masih berfungsi masih cukup banyak. Nah, itu di blow ginjalnya juga. Ya. Iya. Ginjal tuh akan karena dia retroperitoneal gitu. Jadi kita blow-nya dari arah belakang yang kita sebut buah pinggang itu di blow. Ya, tapi adik saya waktu saya blow-nya berlawanan dengan arah jarum jam ya, Dok ya. Saya baca petunjuk dari buku itu apa? Atau berarah jarum jam atau berlawanan dengan arah jam kita muternya. Saya nggak menganut soal putaran, Bu. Saya tuh melihat kita semua sel tereksposnya itu mau dengan diputar ataupun lurus-lurus ke bawah seperti orang ngecat gitu sama saja, sama-sama terekspos gitu ya. Dan mereka yang terapi putar-putar itu beberapa orang tuh mengalami cedera di pergelangan tangannya, dia mulai kesemutan gitu. Ya, itu carpal tunnel syndrome-nya malah jadi kambuh karena dia melakukan gerakan begini. Hindari aja cedera yang nggak perlu, kenapa mesti begitu? Blow aja lurus-lurus dari atas ke bawah. Gitu. Jadi adik saya nggak apa-apa minum air blow gitu ya. Tadi dokter bilang ada. Perlu. Tapi alhamdulillah ya, Dok, tidurnya nyenyak. Efek dari pakai ini tidurnya nyenyak, terus HB-nya sudah bagus. Terus uriumnya, kreatinumnya awal masuk 17, sekarang sudah uriumnya awal masuk 243, sekarang sudah 115, baru 1 bulan pakai alat ini. Mudah-mudahan bisa lepas dari cuci darah ya, Dok. Mohon doanya semuanya. Amin, amin. Iya, semoga lekas tetap dirawat ya. Ya, makasih banyak infonya Ibu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini tadi ada dari Pak Taufik Hidayat ya. Sekarang kita ke Pak Taufik Hidayat dulu, baru siap setelah ini Ibu SH Gunawan. Pak Taufik, silakan. Terima kasih, Dok. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Saya menanyakan, Dok, untuk ibu saya ya. Ibu saya itu kan sudah stroke mungkin kurang lebih ada 8 tahun. Tetapi beliau ini kan sekarang juga ada pengapuran, Dok. Pengapuran tulang. Sehingga sekarang hanya di bed rest saja ya, dan berbaring gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat saya blow itu apa boleh di sekitar kepala, Dok? Karena ibu saya juga ada mengenai tensi darah tingginya. Terima kasih. Ya. Teori tensi tidak boleh di blow kepala itu ada penjelasannya secara TCM itu ya, Traditional Chinese Medicine itu, karena teorinya kalau dipanaskan di kepala dia akan menarik energi. Sementara kalau energi naik kan darah ikut naik juga. Nah, itu yang dikaitkan dengan nanti jadi tensinya naik gitu. Padahal tensi itu
bukan bagian dari ilmu TCM. Ya. Di TCM kan nggak ada tensimeter. Gitu. Nah, jadi kita kalau mau hati-hati, kita hanya hindari jangan blow terus-menerus di kepala. Gitu. Ya. Kita blow seperti tadi ya, dari atas turun ke bawah, semua turun ke bawah. Itu secara energi juga mendorong energi yang di atas jangan ngumpul di atas, tapi kita tarik ke bawah gitu ya. Jadi jangan sampai ketakutan tuh nggak boleh tersentuh area kepala, nggak gitu. Otak kita juga butuh terahertz. Kalau hanya karena ketakutan dia nggak kebagian terahertz kan kasihan juga gitu ya. Jadi boleh blow asal lebih banyak gerakannya tuh turunkan ke bawah. Ya. Apalagi kalau kita melihat orangnya mukanya pucat. Gitu. Kalau mukanya pucat tuh nggak mungkin dia kelebihan energi di kepala tapi mukanya pucat. Gitu. Nggak usah takut. Blow di kepala itu nggak apa-apa pada kondisi orang yang pucat itu. Karena itu sindrom dingin. Sindrom dingin dia dihangatkan, dia senang. Gitu. Bukan sesuatu yang menakutkan. Oke. Cukup ya Pak Taufik ya. Mudah-mudahan nanti Ibu lekas pulih kondisinya. Dan teruskan juga terapi. Tadi seperti saran Dr. Wijaya bahwa untuk di area kepala atas mungkin boleh sambil singkat gitu ya Dok ya. Nggak terlalu... Kalau dia berjalan aja nggak apa-apa. Iya, Berjalan. selewat gitu aja Pak Taufik ya. Jadi bisa terus dilakukan juga. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya ini ada Ibu SH Gunawan ya. Bu SH Gunawan mungkin boleh buka mic-nya Bu. Silakan bertanya langsung dengan Dr. Wijaya. Maaf, saya Bapak Gunawan. Oh Bapak, maaf. Ini kok gambarnya Ibu ya soalnya. Ya, saya nggak bisa ngerubah, saya gaptek. Oh. Lanjut. Iya, silakan Pak. Maaf Pak. Ya. Dr. Wijaya, selamat malam. Ya, dan Bu. selamat malam. Begini, tadi kan Dr. Wijaya mengatakan kalau orang diabetes maka diarahkannya ke pankreas ya Dok? Iya. Ya. Maaf Dok, saya kebetulan seorang medis. Iya. Keilmuannya sekarang diabetes itu kan sebenarnya bukan hanya soal pankreas Dok. Ya, resistensi insulin. Resistensi insulin. Ya. Resistensi insulin kan sebenarnya banyak di otot dimanapun. Ya, betul. Jadi pertama pertanyaan saya, apakah masih tepat bahwa itu hanya diarahkan ke pankreas? Ya, terima kasih. Lalu yang kedua, ada dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya yang tadi saya belum menangkap dari presentasi Dr. Wijaya, sebenarnya alat ini bekerjanya pada apa? Sistem mitokondria kah? Apakah pada sistem genetik? Apakah ada rMNA? DNA atau apa? Itu yang saya belum menangkap. Terima kasih, Dok. Iya. Oke, terima kasih. Tadi saya bahas pankreas itu memang kalau terkait dengan degenerasi kondisi itu ya. Tapi sekarang memang disoroti ada orang-orang yang insulinnya normal gitu, jumlahnya mencukupi gitu. Tapi reseptornya yang tidak peka menangkap insulin itu sehingga tidak bekerja gitu. Kodenya itu tidak ditangkap oleh sel sehingga gulanya tidak masuk ke dalam sel otot dan juga sel liver gitu ya. Jadi pada kasus kencing manis kita nggak tahu ini pankreasnya saja atau sudah kena juga di reseptornya, blow semuanya. Nah, itu gunanya perawatan sampai 30 menit itu karena kita memblow seluruh tubuh, bukan hanya pankreasnya. Kita dapatkan orang yang gulanya tinggi, habis di blow itu dicek ulang, gulanya turun gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita bayangkan kalau selnya yang sudah menurun produksinya kok tiba-tiba jadi normal. Itu bukan begitu penjelasannya. Yang lebih mendekati adalah reseptor-reseptornya itu
diaktifkan karena tadinya sudah inert, sudah mulai lamban, sekarang jadi dia bisa menangkap kodenya dan gulanya semua turun. Jadi pada kondisi kencing manis, lakukan dua-duanya. Pankreasnya juga dirawat, liver dan otot-otot, khususnya otot besar itu di blow juga. Ya. Dan tentu bukan hanya itu, ya. Menangani kencing manis itu harus holistik. Pola makannya, pola olahraganya, pola stresnya, itu semua kita sudah pernah bahas di presentasi sebelumnya tentang 5 pilar kesehatan. Ya. Jadi kita jangan mentang-mentang ada alat baru yang kelihatannya menjanjikan, kita hanya mengandalkan alat ini, nggak bisa. Gaya hidup itu tetap mutlak harus diperbaiki. Nah, mengenai di mana dia tepatnya bekerja, itu risetnya juga nggak sampai ke sana. Dan kita hanya melihat secara gambaran umum yang bisa dipahami oleh masyarakat umum juga pengguna alat ini, gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan dari 10 itu, bagaimana dia bisa menolong tubuh kita bekerja lebih optimal. Entah dia di mitokondria atau dia di keseluruhan organ, itu kita nggak bisa jelaskan dengan pasti karena riset seperti itu juga nggak ada. Ini kan belum masuk wilayahnya kedokteran, gitu ya. Tapi prinsip yang kita pegang dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ-organ itu membentuk sistem tubuh. Kalau kita bisa sehatkan selnya, organnya sehat, sistem tubuh sehat, ya terima saja gitu. Ya. Tanpa kita harus tahu persisnya di mana sih gitu. Itu yang saya bisa sampaikan ke masyarakat awam, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Gunawan ya. Semoga bisa menjawab juga. Baik, Dr. Wijaya, ini sepertinya dari kolom chat banyak sekali peserta Zoom kita malam hari ini yang bertanya seputar kesehatan ginjal, Dok. Jadi kalau Suci rangkum ya, Dok ya, ini karena satu-satu dan juga banyak sekali. Ini untuk di bagian ginjal. Satu, apakah kalau untuk penderita yang memang sudah tadi ada kondisi harus cuci darah, itu tekniknya gimana gitu ya untuk terapi menggunakan e-teraker ini. Kedua, jika sudah sampai ke transplantasi ginjal ini apakah memang kita boleh lakukan untuk terapi. Terus tadi juga untuk kondisi air minum tadi ya, mungkin tadi dokter udah sempat singgung, tapi mungkin bagaimana untuk membagi konsumsi air minum yang disarankan sebelum dan sesudah terapi. Sebentar ini siap ya. Sebelum Ya, dan sudah terapi untuk orang normal atau orang sakit ginjal? Yang sakit ginjal, Dok. Ya. Iya. Oke. Jadi untuk yang sakit ginjal, apalagi yang sudah cuci darah gitu ya, kita jangan janjikan dari testimoni di sana bisa sembuh gitu ya. Karena kan tingkat kerusakan, penyebab dasarnya itu bisa beda-beda gitu. Jadi tingkat regenerasinya juga akan beda-beda. Cuma kita bisa pastikan dengan perawatan ini kondisi akan lebih baik. Kalaupun orang itu tetap cuci darah, jangan lupa masih ada organ-organ lain yang kita sehatkan. Gitu. Sehingga kualitas hidupnya biar bagaimana tuh akan lebih baik. Jadi indikatornya jangan hanya soal ginjal dan cuci darahnya. Itu melihat secara keseluruhan dari orang itu. Ada orang yang cuci darah, tapi dia lakukan cuci darahnya itu dengan sehat gitu ya. Dia nyetir sendiri, dia tetap bekerja di kantor dengan baik gitu. Beda dengan orang yang cuci darah dalam kondisi itu sudah
terima nasib, pokoknya didorong hari itu cuci darah pulang lagi gitu. Nah, itu kita bicara kualitas hidup gitu, ya. Jadi Terahertz ini akan membantu kualitas hidup itu, ya, bukan hanya soal gagal ginjalnya tetap aja tuh gagal, jangan begitu pemikirannya. Oke. Terjawabnya tadi apa yang Iya. kurang? Tadi berarti kalau untuk minumnya tuh dok, kan karena dibatasi ya, terus Ya. jadi apa sedikit-sedikit bertahap atau gimana dok? Ya, kalau orang normal pun saya sarankan tuh minum tuh dibagi lebih merata gitu ya. Karena ginjal kita itu bukan seperti selokan mampet yang kita grojok air supaya selokannya tuh lebih lancar, bukan begitu gitu. Tapi kita butuh air yang selalu ada dalam kondisi cukup sehingga ginjal itu tidak punya kesempatan terjadi endapan gitu. Jadi kalau dia minum banyak misalnya hanya di pagi hari, lalu sepanjang hari dia nggak minum. Nah, yang di sepanjang hari itu sudah berpeluang terjadi endapan-endapan yang membuat si ginjal itu jadi nggak sehat, gitu. Kerjanya jadi berat. Gitu. Jadi lebih baik kita bikin setiap 2-3 jam dia ada minum. Gitu. Nah, tinggal nanti dokter jatahkan sehari berapa gelas, tiap 2-3 jam dia bagi. Gitu. Nah, kalau dikaitkan sebelum blow atau sesudah blow itu termasuk di satu paket itulah. Jatah dia minum pada jam itu berapa, ya dia lakukan itu. Jangan samakan dengan orang normal. Iya, jadi tetap sesuai petunjuk dokter juga ya untuk mengenai pembatasan minum yang diberikan ya dok ya. Ya, kalau air kencingnya tambah banyak, menunjukkan ginjalnya kapasitasnya naik, dia boleh saja naikkan dan konsultasikan dengan dokternya. Ya, ini sudah boleh nggak saya tambah sekarang minumnya? Oke, iya baik. Terima kasih. Kita lanjut ke penanya lagi. Ada Bapak Yoga Subagya. Masih bersama kita, Pak? Pak Yoga? Boleh di-unmute? Oke, selamat malam dok. Admin juga, terima kasih banyak nih udah dikasih kesempatan. Ini adalah pertama kali saya dok ikut Zoom ini dok. Terima kasih banyak ini sudah bisa ikut bergabung di komunitas ITERA. Nah, banyak hal-hal positif juga memang yang saya dapatkan tadi, penjelasan dari dokter, terutama tentang ITERA, karena saya baru kira-kira sekitar 2 bulan dok. Ini baru mulai mengenal dan sekarang lagi lebih mendapatkan pengalaman secara langsung dok, inginnya dok, walaupun memang di luar sana banyak testimoni dok. Banyak testimoni saya lihat dari TikTok, orang-orang sembuh segala macam dok. Jadi saya juga secara pribadi ingin mengalami secara langsung, artinya hubungan saya dengan orang yang saya terapi dok. Nah terus terang memang secara untuk penyebaran alat sudah mulai juga saya lakukan, ada beberapa yang sudah beli alat sama saya. Kemudian tapi saya lebih fokus ke dulu dok, ke terapi dulu dok, ingin merasakan lebih banyak. Terus ada beberapa kasus memang kalau untuk ITERA ini saya lebih banyak mengalami atau menterapi orang yang saraf kejepit dok. Itu sangat cepat sekali saya rasa dok. Itu 2-3 kali terapi beberapa pasien saya itu sudah mengalami kesembuhan dok. Bahkan sampai sekarang sudah tidak pernah hubungi lagi. Nah terus ada satu pasien yang ingin saya bertanya sama dokter, ya mungkin ini karena memang ini di luar saya punya ilmu dok, karena saya bukan basic daripada kesehatan dok, cuma karena ingin membantu orang aja dok. Iya, saya mengalami gini dok, ada satu pasien dok, dia gulanya pertama 300-an dok, ini kebas kaki itu yang sangat luar biasa dok. Dia pakai sendal aja tuh nggak bisa dia rasa dok gitu. Sendalnya itu masih ada di kakinya atau enggak itu dok. Saya coba terapi, waktu itu gulanya 300, terapi sudah 2-3 kali, itu udah turun gulanya dok sampai 100-an lebih lah pokoknya waktu itu setelah dia periksa. Tapi kebas kakinya ini dok masih dia rasa gitu dok.
Nah, saya Ya. kemarin tuh belum bisa menjawab ini, Dok. Mudah-mudahan ini Pak Dokter Wijaya bisa menjawab. Mohon maaf, Dok, ini tidak bisa tampil video, Dok, karena signal kurang bagus, Dok. Ya, ya, Oke, iya. Terima Iya, kasih banyak Pak Yoga. Kita ya, dengarkan iya, jawaban dokter ya Pak ya. iya, iya, iya. ya. Saya senang nih dengar cerita orang lakukan promosi ini, tapi yang diutamakan kemajuan si klien ya. Jadi karena Iya, bukan dokter, kita bilangnya klien. testimoni ya dok ya. Ya, Hmm. jadi bukan soal sudah dapat income berapa, sudah achieve mau pergi tur kemana gitu. Iya, Itu Dok. yang diperkenalkan ini bermanfaat. Ya. Nah, untuk kebas pada pada klien yang kencing manis ini, itu kita kenal dengan neuropati diabetik. Jadi saraf Iya, perasa yang menerima sinyal raba ataupun rasa lainnya itu rusak gitu sarafnya, itu kabelnya tuh sering tuh jadi seperti kabel yang keropos gitu ya, di apa namanya, nggak iya, mulus lagi gitu. Nah, itu memang perlu waktu juga untuk menumbuhkan, dan di dalam kedokteran tuh sistem saraf tuh paling susah untuk beregenerasi gitu ya. iya. Jadi Hmm. selain kita perbaiki organ seluruhnya ya, tadi pankreas dan otot-otot itu, juga belum lebih lama di area yang bermasalah itu, yang kebas tadi ya. Iya, iya. Kita tambahkan aliran darahnya, lalu Hmm. dari stem cell itu kita harapkan dia membantu regenerasi. Juga bahan baku ya. Kalau Iya, dia iya. perbaikan mielin ya, kabel saraf itu dia mau perbaiki, tidak ada bahan baku kan juga nggak kejadian gitu ya. Jadi di situ Iya, iya. vitamin B-nya, lalu tuh Hmm. untuk mielinnya tuh dibutuhkan kayak itu bahan-bahan yang ada di makanan. Nah, jadi di sini seni Hmm. pengobatan tuh memang kita harus mengkombinasikan segala yang diperlukan oleh tubuh. Kalau Oh, kita iya, hanya iya, iya. datang dengan Hmm. terahertznya saja, bahan baku yang lain Hmm. tidak terpenuhi, kan nggak kejadian juga gitu. Ya. Oh, Jadi iya, gizinya harus lebih lengkap lagi. Dari kacang-kacangan tuh ada vitamin B dan ada lecithinnya juga. iya, iya, iya. Iya, Oh, jadi gitu, Dok, ya. Nanti ini akan Hmm. mendorong Bapak lebih banyak Hmm. baca yang bagus buat orang kencing manis, sehingga pengetahuannya kan akan terus bertambah-tambah. Iya. Oh, iya, gitu, Dok, ya. Ini iya. sudah terapi yang ke-5 kali sekarang, beliau, Dok. Memang saya harapkan beliau ini akan terus terapi. Cuma memang di masyarakat juga sekarang, karena terapinya kalau untuk itu rata-rata memang sekali terapi itu 150. Jadi saya kasih paket Iya. biar lebih lama lagi terapinya, Dok. Oke, Ya, Pak Dok, Yoga. mudah-mudahan nanti saya sarankan begitu ke pasiennya, Dok. Ya. Ya, Baik, Makasih terima banyak, Pak kasih, Dokter Pak Wijaya. Yoga. Terima sama-sama. kasih Ya, terima atas kasih Pak penjelasannya, Yoga. Dok. Ya. Ya. Ya, malam. Dokter Wijaya, ini tadi juga menarik juga ya, tadi pengalaman dari Pak Yoga ini untuk yang saraf kejepit tadi ya dok ya, di Ya. terapi 2-3 kali udah membaik gitu, malah jadi ini Pak Yoganya agak komplain, jadi nggak balik-balik lagi kliennya. Jangan gitu dong. Ya. Nah, udah membaik. Nah, ini sebetulnya kalau dari segi apa ya, istilahnya dari bukan kita bilang medisnya ya dok, tapi kenapa itu bisa saraf kejepit itu cepat banget dok. Nah, ini kebetulan dari penanya di kolom chat juga ada yang bertanya mengenai saraf kejepit ini dok. Gimana dari penjelasan dari segi TCM-nya itu gimana kok bisa cepat? Nah, ini terkait tadi pertanyaan dokter ya. Nah, ini persisnya di mana lokasi target organnya kok bisa membaik orang saraf kejepit. Saya nggak bisa jawab kalau ditanya persisnya di mana. Gitu. Saya jawab secara global. Pada saraf kejepit itu terjadi bermacam-macam reaksi. Rasa sakitnya itu akan membuat pembuluh darah itu mengkeret.
Gitu. Otot-otot tuh juga jadi menegang karena adanya rasa sakit itu. Nah, pembuluh darah yang mengkeret itu mengganggu aliran darah lokal itu juga menurun. Kondisi penurunan itu menghambat proses penyembuhan. Gitu. Jadi waktu kita blow area itu, aliran darah tuh langsung membanjir, otot-otot yang kencang itu menjadi relaksasi, ya. Bengkaknya bisa berkurang, ya. Tadi kita lihat dalam 15 menit pun bengkak tuh sudah mulai berespon berkurang gitu ya. Kesemuanya itu akan menimbulkan nyerinya berkurang, bahkan bisa hilang kalau dia masih ringan gitu. Jadi titik-titik masalahnya itu di breakdown ya, diputus gitu sehingga lingkaran setan tadi nyeri, gangguan aliran darah, spasme otot itu tidak makin kronis jadinya, tidak makin parah, tapi kita bisa putuskan, minimal putuskan, lalu kalau kita teruskan berulang membaik lagi gitu ya. Nah, kembali lagi derajat dari saraf kejepit HNP itu kan juga macam-macam ya. Ada yang baru membonjol saja, ada yang sudah benar-benar menjepit. Nah, kalau derajatnya menjepit sampai orangnya tuh terganggu buang air kecilnya misalnya. Nah, itu di kedokteran sudah indikasi dia perlu operasi gitu. Ya, jadi kita tidak bisa samakan semua kasus. Umumnya patokan kita hanya nyerinya berkurang. Oke. Iya, jadi tergantung ada di tahap mana gitu ya keluhan saraf kejepitnya ya dok ya. Iya. Oke, baik. Baik. Dok, ini ada Ibu Penny Rahmawati. Bu Penny masih bersama dengan kami, Bu. Silahkan dibuka mic-nya, bisa bertanya langsung ke Dr. Wijaya. Kalau Bu Penny nggak ada, kita ke Pak Joy ya, Pak Joy Resi. Baik, terima kasih banyak Bu Suci, Pak Dr. Wijaya. Silahkan Pak. Saya yang Parkinson, Dok. Jadi saya sudah terapi kurang lebih 6 kali. Jadi waktu pemeriksaan, ya, Parkinson. Jadi saya ke 6 kali, beliau ke dokter, ternyata ada perubahan. Yang kali ke-7 itu, Dok. Setelah saya terapi, saya belum khusus untuk tulang belakangnya, kurang lebih 15 menit. Setelah itu langsung rasa ngantuk, Dok. Itu apa penyebabnya sampai seperti itu, Dok? Kan selama ini yang pasien-pasien saya, klien saya yang komplikasi batu empedu, ginjal sama paru-paru, itu tidak seperti itu, Dok. Hanya sampai di ini yang agak kendalanya situ, Dok. Mungkin mohon penjelasan, Dok. Makasih, Dok. Ya, mengantuk itu boleh bilang cukup sering terjadi, Pak. Ya, mungkin Bapak kebagian yang nggak kejadian. Saya pernah dapatkan orang yang sakitnya banyak gitu, begitu di blow dia tidur ngorok di sofa itu gitu ya. Sampai kita juga agak was-was karena penyakitnya banyak. Ya. Ini tidur nol atau dia penurunan kesadaran karena sakitnya gitu. Tapi saya periksa nadinya dan lain-lain semua oke, kita biarkan dia tidur, nggak lama dia bangun dan dia katakan lebih nyaman gitu ya. Nah, yang saya amati kalau orang yang sehari-hari punya hutang jam tidur, reaksi ngantuk itu akan lebih menonjol. Jadi dia sepertinya kondisinya tuh di reset gitu sehingga tubuh menuntut sekarang bayar hutang tidurnya gitu. Ya, makin banyak hutangnya makin berat dia ngantuknya. Ya, Dok. Itu yang saya amati. Dan kita nggak khawatir karena memang tulang belakang itu kiri kanan tuh saraf-saraf otonomnya juga banyak ya. Dan syarat orang bisa tidur kalau otot belakang itu bisa relaksasi gitu. Jadi kalau orang yang banyak pikiran,
ototnya kencang semua, itu otomatis tidurnya susah. Ataupun kalau dia bisa tidur, dia nggak bisa tidur nyenyak, pules, memuaskan. Ya. Jadi kalau kita rawat bagian belakang, ya bukan hanya tulang belakang ya, otot kiri kanannya itu kita blow, dia akan memperbaiki kualitas tidurnya. Jadi kalau habis di terapi itu ngantuk terus tidur itu malah jadi pertanda yang bagus ya dok. Berarti ada improvementnya. Iya, Ya, betul khususnya. karena susah tidur bikin penyakit tersendiri buat tubuh kita gitu. Sistemnya kita jadi tidak balance, simpatis parasimpatisnya itu semua tidak balance. Makanya tidur termasuk salah satu pilar kesehatan. Betul. Jadi memang kalau pola tidurnya Dok, itu beliau tidurnya jam 9. Rata-rata saya tanyakan tidurnya jam 9. Jadi saya itu sekitar jam 6, ya 30 sama suami istri saya terapi. Itu ya sekitar jam 9 sudah tidak bisa. Yang terapi terakhir itu yang saya kelabakan. Maka saya tanyakan tuh dok, kok langsung tidur? Biasanya tidak, masih cerita, setelah terapi masih cerita, tapi yang terapi ke-7 langsung tidur. Saya bilang, ini kenapa? Saya coba konsul dulu. Seperti apa nih? Ya. Kalau sebelumnya itu di terapi dia nggak ngantuk, lalu sekarang justru tidurnya begitu mendadak, itu saya juga nggak bisa jelaskan. Siap dok. Ya. Tapi nggak bahaya. Tapi itu tidak berbahaya ya dok? Nggak bahaya. Karena tidur itu kompleks, ya di otak. Sementara yang tadi di blow kan di tulang belakang. Tulang belakang ya. Dia membantu untuk tidur, tapi dia tidak bikin orang tidur gitu. Siap. Mungkin malah jadi efek relaksasi itu bisa jadi membantu untuk syaraf-syaraf otot itu malah jadi rileks, terus jadi akhirnya enak tidur gitu ya dok ya. Biasanya begitu, tapi keterangan klien yang tadi sebelum-sebelumnya juga terapi yang sama, dia tidak tidur. Ya, betul itu dok. Akan saya kaget itu. Saya tanyakan, kebetulan malam ini kita teras, saya coba konsul sama dok. Ada efeknya tidak itu setelah pakai jalan? Tapi yang kemarin saya pergi ternyata tidak ada, hanya beliau bilang, wah waktu malam itu saya ngantuknya luar biasa gitu dok. Langsung saya belum waktu itu kan terapi kan di kursi, setelah itu langsung turun ke kasur langsung tidur. Jadi saya juga dia ada makan obat alergi nggak? Karena obat alergi juga efek ngantuknya besar. Ya. Jadi izin dok, itu beliau minum obat dikasih obat dari dokter, obat untuk reda tremornya itu dok, Parkinson itu dok, ada dikasih. Ya, dikasih itu. Tetapi dia minumnya tidak seperti yang disarankan dokter. Yang mungkin 1 hari 3 kali, ya mungkin 1 kali saja diminum. Tapi 2 dikurangi 1 saja dok, gitu. Ya. Itu nggak bikin orang tidur. Cuman nggak berbahaya ya dok ya, justru malah ini bisa jadi satu indikasi yang bagus untuk relaksasi itu tadi ya dok ya. Nanti saya coba baca-baca lagi ya. Tidur. Joy ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak Suci, Dr. Wijaya, terima kasih banyak atas pencerahannya. Iya, selanjutnya ada Ibu Handayani. Bu Handayani masih bersama kita? Iya. Terima kasih. Silakan Bu Handayani. Ya, selamat malam dok. Salam kenal, saya dari Sumatera Selatan. Saya baru ini karena mendengar penjelasan dokter, dan menurut saya penjelasan dokter masuk akal seperti itu apa yang dokter sampaikan. Ya, ada 2 pertanyaan nih dok, untuk meyakinkan saya seperti itu untuk membeli alat ini. Yang pertama, karena saya menderita kista dokter, kista ovarium seperti itu, dan tumor juga. Gimana cara kerjanya dokter terhadap penyakit saya ini sehingga nantinya berdampak bagus seperti itu untuk kesembuhan. Yang kedua, kondisi seperti apa yang tidak diperbolehkan menggunakan
alat ini seperti itu? Ada tidak dampak negatif jangka panjang seperti itu apabila kita sering menggunakan sinar terahertz ini, dokter? Seperti itu yang ingin saya ketahui. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, terima kasih. Mengenai kontraindikasi dulu ya. Jadi alat ini melancarkan darah. Jadi kontraindikasi nomor 1 itu orang yang sedang mengalami perdarahan akut, perdarahan aktif gitu ya. Nah, itu karena darahnya makin lancar kan nanti jadi susah berhenti. Termasuk di situ orang yang sedang mens, orang yang menderita stroke berdarah misalnya, orang yang ada kankernya di dalam, kalau dia perdarahan kita nggak bisa monitor misalnya. Itu resiko yang kita harus pertimbangkan, cari amannya ya. Kedua, orang yang pakai implan gitu ya, tanam logam di dalam, termasuk di situ pasang stent jantung, pasang alat pacu jantung ya, karena semuanya bersifat elektronik. Itu kita tidak tahu berapa banyak panas yang masuk ke daerah situ bisa mengganggu dari alat-alat itu ya, karena benda kalau dia bersifat logam kan dia akan menyerap panas lebih banyak daripada yang non logam. Nah, kita nggak tahu bendanya itu seberapa banyak menarik panas ya. Jangan sampai kita mau menolong malah kita merusak gitu, itu jangan kejadian ya. Tapi kalau kita blow-nya di tempat lain yang tidak dekat-dekat di daerah implan itu nggak masalah gitu. Terus yang ketiga orang hamil ya. Karena biar bagaimana kan orang hamil tuh secara umum prinsipnya jangan diganggu dengan obat, dengan tindakan, dengan terapi yang seperti ini yang masuk ke dalam. Kita nggak mau, karena kalau misalnya terjadi sesuatu, kita membuat bayi yang akan lahir tuh jadi cacat misalnya. Jadi kita nggak mau ambil resiko gitu ya. Walaupun terahertz tuh dikatakan dia getarannya tuh sama seperti sel normal sehingga ini aman ya. Tadi disinggung juga kalau kena mata bagaimana. Kalau hanya kena saja lewat itu dia aman. Tapi jangan juga sampai orang tuh yang ada di TikTok saya lihat ya, dia pakai 2 alat blower langsung sentrong ke matanya gitu. Panasnya itu bisa merusak lensa mata, bisa merusak benda-benda halus yang di dalam mata gitu. Kan ada benda yang tidak tahan panas gitu. Apalagi kalau dia operasi katarak, dia tanam lensa, itu juga termasuk. Kita jangan blow langsung ke matanya gitu. Yang pertama tadi apa ya? Sorry. Bagaimana mekanisme kerja kista ya? Iya, tumor ya. Kista itu secara teori cairannya terjebak itu nggak bisa menembus dindingnya. Ya. Jadi normalnya dia bisa keluar masuk begitu, karena suatu kondisi dia tidak bebas lagi keluar masuk sehingga dia menumpuk di dalam. Kita punya harapan karena terahertz ini bersifat tuh memperbaiki sel-sel yang ada. Kalau dinding sel kistanya itu bisa diperbaiki kinerjanya, dia bisa kembali lagi keluar masuk cairannya, itu ada kemungkinan dia mengecil gitu. Ya. Itu lebih mungkin ya, dibandingkan misalnya tumor padat yang relatif itu jaringan sehat kita, jaringan normal kita, misalnya lipoma, ya tumor kelenjar lemak, atau miom. Nah, itu kan sebenarnya jaringan normal yang tumbuh berlebih. Nah, kalau kita blow karena dia normal, mungkin dia nggak terpengaruh gitu. Tapi kalau kista masih lebih mungkin dia tuh mengalami perbaikan. Ya. Kita lakukan aja
harap-harap sesuai dengan yang mestinya terjadi gitu ya. Ada lagi? Oke. Menjawab ya Bu tadi pertanyaannya ya. Semoga Ibu bisa segera mendapatkan Iteracare. Boleh kembali hubungi yang mengundang Ibu untuk bergabung di Zoom ini ya. Semoga lekas pulih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Julita. Iya, Bu Julita siap ya? Ya, siap. Siap. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Dok. Malam. Saya Yuvita dari Surabaya. Saya baru pertama kali ikut Zoom. Saya dikenalkan Iteracare dengan Pak Winarko. Karena saya waktu itu ada kasus miom, jadi saya blok. Kalau biasanya kumat itu kan sakitnya luar biasa, tapi setelah di blok Iteracare, puji Tuhan, enakan. Dan saya ini sekarang ada pertanyaan untuk anak saya. Anak saya itu sakit ambeien dan sering keluar darah. Bagian mana ya dok yang harus di-blow untuk kasus ambeien ini? Anak saya usia 15 tahun. Terima kasih ya dokter penjelasannya. Nah, tadi kan kita singgung kontraindikasi kalau sedang perdarahan aktif ya Bu ya. Jadi kalau Iya, betul. dia sedang berdarah kita jangan blow. Oh, Kalau dia sudah berhenti kita bisa blow di sekitar anusnya itu. Nanti dia cepat mengurangi bengkaknya. Ya. Oh, oke. Bengkaknya kempes itu sudah mengurangi masalah yang ada. Tinggal perjalanannya bagaimana supaya tuntas gitu ya. Nah, untuk tuntas itu ambeien kan tidak datang-datang muncul begitu aja. Nah, biasanya tuh ada hubungan dengan tekanan dari atas ya dari perut karena dia ngeden. Iya. Misalnya orang yang susah buang air besar 3 hari sekali harus ngeden-ngeden itu membuat ambeinya jadi muncul. Nah, makanya kita nggak bisa hanya sorot di ambeinya, tapi kita tidak mengobati masalah kesulitan buang air besarnya. Jadi untuk masalah itu kita blow area perutnya itu supaya ususnya lebih aktif, dia buang air besarnya lebih lancar. Ya. Nah, itu juga baru segi tenaga untuk meres di usus besarnya ya. Tapi kita juga tahu kalau orang kurang minum, kotorannya keras, kan dia juga susah. Jadi perlu pastikan airnya cukup. Ya. Nah, kedua, air itu kalau tidak ada yang ikat di dalam usus, dia diserap dibuang ke ginjal tetap saja ususnya kurang air. Nah, yang mengikat air itu adalah serat, fiber. Iya, betul dok. Nanti kotorannya akan jadi besar tapi lembek gitu karena seratnya mengikat air di sana. Nah, hal itu harus diperbaiki. Jadi minumnya dan seratnya. Serat, ya. Oke dok, terima kasih penjelasannya. Makanan yang ada serat, ada air itu buah-buahan, gitu. Buah-buahan yang banyak airnya. Nah, itu menjamin dia tercukupi. Buah-buahan sering loh dok. Sayur juga hampir tiap hari. Tapi ya itu mungkin karena BAB-nya keras itu kali ya dokter ya. Jadi sering berdarah begitu. Ya, berarti nanti tanya dia kalau memang masih kering kotorannya, airnya tambahkan lagi. Minumnya kurang berarti ya dok ya. Blow-nya selain yang di perut, nanti di tulang belakang kiri kanan ya di daerah pinggang ke bawah itu juga ditambahkan lagi. Karena di situ ada titik-titik akupunktur yang mengurus soal saraf ke ususnya. Oh oke. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu, semoga lekas pulih. Iya, makasih. Ini sudah ada antrian lagi dari Bapak Christian Adi. Silahkan dibuka mic-nya Pak. Baik, selamat malam Bu Suci, selamat malam Dokter Wijaya. Ya, saya perkenalkan saya Yoke dari Solo dan saya pinjam HP suami saya. Iya, silakan. Gini dok, saya ada 2 pertanyaan untuk dokter soal pasien saya.
Jadi gini, saya ada pasien yang udah fungsi ginjalnya tuh tinggal 16%. Terus dia membeli Itera kan, Itera Care, membeli alat, terus di blow. Saya edukasi untuk di blow sendiri di rumah untuk terapi mandiri. Ya. Tetapi yang saya heran dok, udah 1,5 bulan dia terapi sehari sekali karena dia kan waktunya nggak ada, dia kerja. Terus tiba-tiba waktu dia periksa ginjalnya lagi fungsinya turun jadi 11%. Padahal cara memblownya itu udah sesuai SOP. Pantangan juga udah ditaatin gitu ya. Beberapa pantangan itu. Yang saya heran kenapa kok ginjalnya tidak membaik, tapi malah fungsinya turun jadi 11%. Itu yang pertama. Yang kedua memang tensinya yang tadinya 220, sekarang ini setelah di blow 1,5 bulan gitu ya, itu jadi 150, stabil. Gitu dok. Itu Turun tensinya ya. tensinya bisa turun, tapi fungsi ginjalnya juga menurun dok. Nah itu saya agak bingung. Terus yang kedua, saya ada juga pasien yang tulang ekornya itu retak. Bolehkah di blow gitu dok? Karena dia sangat kesakitan sekali. Ya. Oke. Nah, ini sama-sama sakit ginjal kan penyebab dasarnya tadi saya sudah singgung juga bisa beda-beda gitu ya. Jadi kalau dia termasuk jenis yang kerusakannya di selnya ada proses yang apa ya, proses aktif kerusakan di selnya itu memang bisa turun gitu. Walaupun kita blow karena blow-nya tidak bisa menghambat proses yang ada di selnya gitu. Tapi kalau dia rusaknya itu tadi karena suplai darahnya kurang, kita blow, itu dia bisa membaik gitu. Jadi mekanisme yang berbeda-beda itu mempengaruhi hasil akhirnya. Terus tadi ya selain ginjal kita juga perlu blow yang organ-organ lain karena organ lain itu juga punya saling hubungan dengan ginjalnya, saling memperbaiki. Itu kalau di TCM Udah dok. Jadi liver, lambung, ginjal itu selalu difokus gitu loh. Setelah basic blow gitu, 5 organ itu ada jantung, paru-paru itu difokus semua gitu. Tapi yang heran kok memang dia biasanya kan kram terus kakinya itu udah nggak kram. Terus badannya nggak dulu kan sering capek ya sebelum pakai terapi Itera ini. Sekarang udah nggak capek. Cuman yang kami berdua indikator yang lain menunjukkan perbaikan, tapi kenapa si ginjalnya justru menurun gitu ya? Iya gitu. Kalau indikator lain tuh ada perbaikan, kita sebenarnya sudah on the track. Ya. Kita sudah lakukan yang memang diperlukan oleh si tubuh itu. Nah, masalah ginjalnya, coba tanyakan lagi ke dokter ginjalnya itu, ini termasuk penyebabnya apa? Kerusakannya apa? Hanya karena darah tingginya atau ada penyakit khusus di ginjalnya itu? Gitu. Kadang-kadang itu mereka sampai biopsi. Ke dokternya dulu ya. Mesti konsultasi ke dokternya lagi ya dok ya. Iya, kita perlu tahu penyebab kerusakan di pangkalnya itu apa gitu. Ya. Kalau nggak kita nggak bisa lakukan pencegahan yang tepat. Ya. Tapi air minum juga sudah di blow. Udah. Kebutuhan air tuh udah tercukupi dok. Ya, antioksidan itu kalau untuk proses di sel tuh antioksidan juga penting, dia menangkal radikal bebas gitu ya. Kombinasi aja apa yang bisa. Jadi kalau tambahkan akupunktur, tambahkan refleksi, yang semua sama-sama bertujuan memperbaiki ginjalnya, lakukan aja. Nggak usah tunggu, kita coba dulu ini, nanti nggak efek, baru coba yang lain. Sekaligus saja lakukan. Kita berkejaran dengan waktu juga soalnya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa ya? Maksudnya di-combine gitu nggak apa-apa? Refleksi di kaki, ada titik-titik yang memang entah bagaimana berhubungan dengan ginjal gitu. Jadi kalau titik itu memang kesakitan, dia perlu dirawat di situ juga. Gitu.
Nah, ini yang Oke, saya Dok. suka katakan holistik itu nggak bisa ditawar-tawar. Tubuh kita membutuhkan semuanya. Gitu. Oke, oke. Iya, Dok. Terima kasih untuk Terima penjelasannya. kasih. Ya, Pertanyaan sama-sama. Iya, kedua, saya mau bertanya juga, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Sebentar nanti kita bacakan dulu yang ada di kolom chat ya. Ya, saya pertanyaan ada. kedua, Iya, pertanyaan kedua, kalau tulang ekor retak apa boleh Oh, di-blow? boleh. Tulang ekor kalau retak aja kita nggak masalah. Yang kontraindikasi hanya perdarahan. Kita dengan memblow itu kan metabolisme di tulang itu juga kita percepat sehingga healing proses semua juga jadi lebih cepat, dan yang paling dia rasakan kan nyerinya hilang duluan. Oke, Dok. Terima kasih, Dokter Ya, Wijaya, Bu Suci. sama-sama. Selamat terima malam. kasih. Iya, selamat malam, Bu. Iya. Dokter, ini di kolom chat ini banyak yang bertanya seputar diabetes ya, Dok ya. Jadi kadang ada beberapa ini member yang memang melakukan terapi untuk teman-temannya. Cuman banyak juga di lapangan yang sebetulnya si orang ini tuh nggak tahu kalau dia ada diabetes. Jadi pada waktu kita screening sebelum melakukan terapi, dia bilang, oh iya nggak ada apa, saya sehat, oke semua. Jadi dilakukan terapi dan juga menggunakan bio khususnya ya, karena bersinggungan langsung dengan telapak kaki. Ya. Karena ketidaktahuan baik dari bahkan dari si pasien sendiri ini, dari klien sendiri ini, mengakibatkan kondisi di mana ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya kulit yang melepuh, panas gitu ya, karena sama-sama nggak tahu gitu. Nah, ini sebetulnya ada nggak, Dok, cara untuk gimana ya istilahnya men-screening gitu atau mengindikasi bahwa orang ini sebetulnya menderita diabetes, dan supaya si kita juga yang menerapi melakukan tindakan preventif gitu. Kemudian yang kedua, apabila memang sudah terlanjur kita sama-sama nggak tahu dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kulit yang melepuh dan menimbulkan luka, ini penanganannya gimana, Dok? Yang urgent untuk dilakukan. Terima kasih, Dok. Kalau melepuh itu bukan karena diabetes, tapi karena baalnya. Ya. Jadi kalau kita pakai Iterabio dengan intensitas yang tinggi, yang speed ketiga misalnya, orang normal begitu kepanasan, dia akan ada refleks untuk menghindar. Tapi kalau dia baal, dia nggak rasa itu panas. Tahu-tahu sudah kebablasan, terjadi luka bakar. Nah, itu yang saya bilang, nggak perlu tuh dikejar intensitas yang paling tinggi karena ingin cepat sembuh gitu ya. Dan terjadinya kan biasanya yang di kaki itu. Jadi kita bisa screening tuh bukan menanyakan ada kencing manis nggak, ada baal-baal nggak gitu, apa telapak kaki itu rasa tebel nggak, seperti menginjak papan gitu nggak gitu. Kalau ada gangguan sensibilitas di kaki, kita sudah berpikir ini ada hubungan dengan kencing manis, sehingga kita hindari blow dengan intensitas yang panas gitu. Iteracare yang baru, yang premium plus itu, ya. itu switch yang pertama dia tidak ada panas, jadi itu lebih aman digunakan. Ya, saya sudah coba tuh untuk di muka juga sangat nyaman gitu, karena nyaman panasnya ya, Dok, nggak terlalu ini ya. Ya, jadi kalau buat pemula mau beli, saya sarankan yang premium plus itu, karena kita bisa gunakan untuk lebih banyak kondisi, termasuk tadi menghindari terlalu panas. Terus nah, jadi kalau Iterabio mestinya sih nggak bikin ya, Bu. Iterabio tuh panasnya tuh bukan di metalnya. Ya, kalau dia pertama terasa telapak kakinya panas, nanti lama-lama panas itu akan mereda, panasnya naik ke atas, dia rasa panasnya di atas gitu. Jadi metalnya sendiri kalau dipegang itu nggak ada rasa panas. Panas yang menjalar ke atas itu juga tidak akan bikin luka bakar. Biasanya blow yang bikin.
Ibu temukan pada ITERA bio luka bakar atau bagaimana? Di Vito, Dok. Bio dia luka akar. Iya, Di mananya? Di telapak kakinya? di pinggir telapak kaki ya. Ini juga ya. Jadi mungkin ada kondisi di mana kaki yang tidak bisa menapak sempurna gitu loh, Dok. Jadi dia pada waktu meletakkan di permukaan bio yang itu metal itu dia jadi agak kayak miring begitu. Oh, iya iya. Jadi secara kelistrikan dia mestinya dibagi rata, tapi ini diterima harusnya tuh Bisa di tipis. satu titik Iya, gitu ya. iya. Itu nggak bisa di screening dengan anamnesa, kita mesti lihat gitu apakah posisi dia kiri kanan tuh sama gitu. Kalau kelihatannya miring, kita jangan pakai yang paling panas. Oke. Berarti Dok, kalau tadi memang ini juga ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom chat apabila memang sudah ada kondisi di mana kulit melepuh dan menimbulkan luka, khususnya yang ada diabetes juga, ini penanganannya apa? Sementara pakai salep dulu atau gimana, Dok? Itu ada dua pendekatan yang berbeda. Ya. Yang satu bilang jangan dipecahkan, yang satu bilang dipecahkan. Gitu. Jadi saya nggak berani sarankan yang mana, karena sebenarnya itu tanggung jawab perawatan luka diabetes itu udah masuk wilayahnya di medis. Gitu. Kenapa? Karena ada bahaya infeksi. Kalau nggak ada bahaya infeksi sih kita nggak terlalu khawatir. Yang bilang dipecahkan, alasannya karena nanti airnya akan mendorong sisi kubahnya itu sehingga dia terangkat jadi makin besar, makin melebar makin ya. melebar. Itu alasannya dia harus dipecahkan gitu ya. Pecahkan kubah kulit yang sudah mati itu digunting, lalu perawatan luka seperti orang luka terkelupas. Itu yang penganut pecahkan. Nah, yang penganut jangan pecahkan karena takut infeksinya. Takut luka, iya, Nah, infeksi. jadi saya kalau sarankan pecahkan nanti infeksi, saya yang kena. Iya, memang sebaiknya kalau udah ada indikasi begitu mungkin langsung konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit ya, Dok ya, untuk mendapatkan tindakan medis penanganan yang lebih proper ya, Dok ya. Baik. Iya, terima kasih banyak dokter. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Kita Gusti, saya bingungnya jam segini orang masih masuk khusus itu buat dia, bertanya kali. luar biasa ini kalau tiap Dokter Wijaya udah tayang nih pertanyaannya nggak berhenti. Satu lagi nih dari Bapak Tengku Apriandi. Pak Tengku Apriandi mungkin masih bersama kita nggak di sini ya? Masih. Iya, silakan. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya benahi dulu kameranya Bu ya. Iya, boleh langsung ke pertanyaan singkat aja ya Pak, karena ini sudah di akhir acara. Nah ini Bu, saya memang mintanya di akhir acara. Saya bisa komunikasi dengan Pak Dokter dengan lebih baik. Selamat malam Ibu dari Nabila. Malam Ibu. Pak. Saya perkenalkan Pak Dokter, saya kebetulan ketua lembaga yang dipercaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pendamping pasien. Pendamping apa? Pendamping pasien bagi yang tidak mampu, Pak. Bergabungnya di sini saya disampaikan oleh Dr. Gunawan. Jam 7 lewat tadi saya dihubungi Dr. Gunawan, ada Zoom, ada Pak Dr. Wijaya, mungkin bisa konsultasi di sini tentang beberapa hal yang perlu kita pertanyakan ke Pak Dokter nih, karena saya pun baru bergabung. Iya, silakan. Baik, terima kasih Bu, Pak Dokter.
Satu hari saya menangani pasien paling sedikit itu 3 sampai 40 Pak Dokter. Jadi ada 12 kabupaten yang saya tangani, yang kita masukkan ke rumah sakit Sudarso dan rumah sakit kota yang berkaitan dengan pemerintah. Kebanyakan pasien kita ini jantung Pak Dokter. Dengan adanya penyampaian Pak Dokter tentang alat ini, saya belum begitu paham. Mungkin setelah acara ini selesai, ada admin yang bisa kita komunikasikan lebih baik dengan adanya alat yang bisa membantu masyarakat kita. Saya rasa itu lebih baik, termasuk cuci darah. Ini baru-baru ini tadi pagi pasien kita juga meninggal. 1 minggu dia harus cuci darah itu sampai 4 kali Dokter. Termasuk jantung setelah dia masang ring, dalam beberapa hari pasang ringnya, akhirnya tidak bisa bertahan dengan sesak yang kuat sehingga juga meninggal. Nah, mungkin itu saja Pak Dokter yang bisa sampaikan, makanya saya minta moderator untuk memberikan waktu saya yang terakhir supaya saya bisa menyampaikannya. Ya. Kalau pasien 30-40 berarti macam-macam ya Pak, kita nggak cukup waktu bahas satu persatu. Nah, tapi ini terkait di chat juga banyak yang tanya tentang jantung itu ya. Nah, kalau dia ada pasang ring, kita menghindari blow berlama-lama di area jantung. Ya. Karena takut akumulasi panas. Tapi bukan berarti kita sama sekali takut menyentuh area jantung gitu. Karena biar bagaimana kan organ jantung itu juga butuh terahertz untuk meningkatkan kinerjanya. Ya. Bahkan saya masuk di PREV ini bisa meyakini alat ini karena testimoni orang yang gagal jantung di Filipina kalau nggak salah ya. Dan dia bisa tunjukkan hasil pompa jantungnya terukur itu mengalami perbaikan. Gitu. Nah, itu yang di dalam dunia kedokteran mustahil dilakukan. Biasanya jantung tuh kalau udah payah jantung, ya sudah tinggal tunggu makin lama makin payah. Gitu ya. Nah, jadi dengan adanya perbaikan ejection fraction-nya, pompa jantungnya ini benar-benar menunjukkan alat ini bukan apa istilahnya abal-abal gitu. Ini alat yang luar biasa yang bisa memulihkan kondisi organ yang rusak tadi. Gitu. Ya. Dan kalau bicara harga yang dikeluarkan dengan khasiatnya itu termasuk murah. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita mau promosikan juga supaya orang-orang tuh punya sendirilah, karena kalau dibandingkan dengan khasiatnya nggak mahal kok ya. Karena ini diperlukan perawatan sehari-hari ya. Kalau dia datang ke terapis seminggu 3 kali kan 4 hari sisanya kan dia tidak mendapatkan perawatan gitu ya. Jadi bagus kalau untuk terapi massal karena penyakit apapun dapat diuntungkan ya, saya nggak bilang disembuhkan ya, diuntungkan karena kondisi kesehatannya pasti akan lebih baik daripada dia tidak diapa-apakan gitu. Ini saya menjawab ya karena tadi pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa nanti Tengku mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak ya. Nanti juga mungkin nanti di kolom chat nanti Bapak bisa hubungi ke customer service gitu supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut karena itu kita nggak cukup untuk membahas lebih detail lagi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, iya. Bu, kalau nambah satu lagi boleh enggak Bu ya? Bu, mohon maaf ini kita sudah hampir melebihi waktu Zoom kita. Tunggu dari tadi. Ibu siapa ya? Ya. Iya. Nanti kita Ibu boleh tulis di ini ya Bu ya, di email ke customer service. Bapak Ibu sekalian boleh nanti hubungi ke
youtube.indonesia.com. Kemudian nanti di situ ada nomor telepon customer service kita. Silahkan drop pertanyaan di situ supaya bisa dibahas lebih lanjut ya, karena memang 2 jam nggak cukup nanti ini. Kalau nggak nanti Dokter Wijaya nggak tidur-tidur ya Dok, karena banyak banget pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita membahas dan berdiskusi seputar terahertz dan juga manfaatnya untuk kesehatan. Sekali lagi, tadi juga banyak dari Bapak Ibu yang mungkin masih baru bergabung dengan kita, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, kenapa kok bisa gitu ya terahertz ini membantu membantu keluhan kesehatan gitu ya. Tadi panjang lebar juga disampaikan oleh Dokter Wijaya. Dok, terima kasih banyak ya Dok untuk penjelasannya ya Dok malam hari ini. Lain kali kita nggak pakai presentasi, khusus tanya jawab aja. Iya, langsung tanya jawab biar lebih ini ya Dok ya. Iya. Ya, saya selalu Baik. punya utang, jadi setiap presentasi saya punya utang pertanyaan yang belum Iya. dijawab. Gimana Ini kalau mau dijawab semua Dok, waduh ini seluruh Indonesia ini Dok, dari Aceh sampai tadi terjauh di mana ya? Kayaknya di Sulawesi tadi ya paling jauh. Ini semua ada pertanyaan. Ya, lain sesi kita langsung tanya jawab aja ya. Iya, boleh langsung tanya jawab ya tuh Bapak Ibu. Nanti kita tunggu sesi berikutnya dengan Dokter Wijaya yang langsung tanya jawab ya. Jadi dipersiapkan pertanyaannya, mungkin nanti bisa dikelompokkan lebih lanjut karena ini tadi saya juga waduh kewalahan baca chatnya tadi banyak banget. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, Dokter Wijaya terima kasih banyak. Tadi Suci bisa rangkum juga ya Dok. Mungkin kalau mengenai terahertz ini bisa dianalogikan seperti ini boleh nggak Dok? Jangan tanya gimana pesawat terbang bisa terbang. Karena kalau dipikir pasti kayaknya mustahil. Jadi burung baja sebegitu beratnya itu kok bisa melayang di udara. Jadi jangan tanya gimana pesawat bisa terbang, tanyakan saja pada ahlinya, ya kan, pada pilotnya yang membawa kita bisa terbang. Sama juga dengan gelombang terahertz ya. Jadi jangan tanya gimana kok gelombang tera bisa ya gitu. Yang tadinya berkeluhan bisa terbantu. Nah, percayakan kepada gelombang terahertz yang mampu untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih semuanya. Maaf ya yang tidak terjawab. Ya. Maaf sekali. Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter. Salam dari Palu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter Suci. Terima kasih Pak Dokter. Salam dari semangat Pak Dokter. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Iya Pak. Sukses juga. Berkati Dokter. Sama-sama Pak. Nanti saya share beberapa Bapak Ibu untuk di YouTube Ras Indonesia hari Senin ya. Terima kasih banyak. Awal bulan depan ini. Terima kasih. Terima kasih Dok. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Sip. Ayo tidur. Iya. Iya, kurang lebih sama.